semuanya, perkenalkan saya Harvina Agustin Putra Oktavian, mahasiswi cantik dari jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pengendalian proses mengenai pengendali tekanan. Semoga bermanfaat ya. Untuk pokok bahasan materi yang akan saya jelaskan nantinya, yang pertama ada pendahuluan, kedua gambar PNID, ketiga ada penjelasan proses, keempat ada variabel pengendali, kelima ada analogi proses dalam blok diagram, dan yang terakhir ada direct atau reverse proses. Yang pertama, kita akan membahas pendahuluan terlebih dahulu. Nah, sebenarnya apa sih pengendalian proses itu? Pengendalian proses adalah disiplin rekayasa yang melibatkan mekanisme dan algoritma untuk mengendalikan keluaran dari suatu proses dengan hasil yang diinginkan. Misalnya saja, temperatur reaktor kimia harus dikendalikan untuk menjaga keluaran produk. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan PNID dari pengendali tekanan. Pengendali alat tekanan terdiri dari dua instrumen. Alat yang pertama ada PCT-14, di mana merupakan tempat terjadinya proses dan tempat adanya kontrol valve. Untuk yang kedua ada PCT-10, di mana merupakan tempat controller. Kedua alat tersebut saling terhubung. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan analogi proses dalam blok diagram. Pada pengendali tekanan menggunakan sistem tertutup ya teman-teman. Nah, pada diagram ini memiliki 5 komponen penting. Apa saja sih komponen penting itu? Yang pertama ada controller, yang kedua ada final control element, yang ketiga ada proses, yang keempat ada sensor, dan yang kelima ada disturbance. Ada hal penting yang perlu diingat nih. Yang pertama ada error. Error itu merupakan selisih antara SP dan PV. SP sendiri merupakan nilai yang telah ditetapkan, sedangkan PV merupakan nilai aktual. Yang kedua ada prosen PO. Prosen PO merupakan sinyal kendali dari controller sebagai tindakan koreksi untuk pneumatic valve. Nah, yang ketiga R2 close. Nah, apabila valve menutup penuh saat prosen PO menunjukkan angka 100, sedangkan valve membuka penuh saat prosen PO menunjukkan angka 0. Nah, selanjutnya mengenai proses yang terjadi pada pengendali tekanan. Pada pengendali tekanan ini, tahap pertama yang dilakukan adalah melakukan pengaturan SP pada PCT-10. Udara tekanan masuk melalui V1 dan V2. Untuk V1 akan langsung terbaca pada P1 dan bisa diatur secara manual di V1. Lalu terbagi menjadi V2 yang akan diukur oleh V3. Untuk besaran pada proses ini tergantung dari yang terbaca di PCT-10. Tekanannya akan setara dengan tekanan yang terbaca pada P3. Lalu dari V1 akan masuk ke transducer atau converter. Nah, saat tekanan akan terbaca di P1, maka keluarannya harus berkisar 3 hingga 15 PSI untuk menggerakkan pneumatic valve. Proses berjalannya udara tekanan ke tangki akan diatur oleh sensor atau dapat diukur langsung melalui pressure transducer. Nah, ada dua opsi atau variabel setelahnya, yaitu tanpa melewati atau melewati tangki PCT-14. Selanjutnya, tekanan dari pressure transducer akan masuk ke controller berupa arus. Dari controller tersebut akan dievaluasi dan dinilai variabel errornya. Lalu, error tersebut akan diberikan ke FCA.
Karena dari controller berupa arus, maka diubah terlebih dahulu ke tekanan lewat konverter, dan konverter tersebut akan memerintahkan FCA untuk membuka valve berdasarkan nilai errornya sampai mencapai set point PCT 10. Jadi, udara terbagi menjadi dua, yaitu untuk menggerakkan FCA untuk membenarkan error yang mana udara tekanan satunya melewati V2. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai variabel pengendali pada proses pengendali tekanan ini. Yang pertama ada input variabel. Nah, untuk input variabel ini mencakup MV dan disturbance. MV sendiri merupakan laju alir udara yang keluar dari kontrol valve. Dan untuk disturbance-nya yaitu laju alir udara bertekanan yang keluar dari V6. Yang kedua ada output variabel. Untuk output variabelnya ini ada PV. PV merupakan tekanan udara pada pipa yang terbaca di P4 yang dinyatakan dalam bentuk persen PV di PCT 10. Untuk yang selanjutnya ada set point. Nah, set point ini merupakan SP, yaitu nilai tekanan udara pada pipa terbaca di P4 atau yang sesuai kita inginkan. Nah, untuk kontrol valve-nya ini merupakan pneumatic valve air to close atau FO. Nah, yang terakhir ada direct or reverse process. Pada pengendali tekanan, untuk penentuannya terbagi menjadi dua, yaitu direct and reverse. Nah, direct ini terjadi apabila nilai PV diperbesar, maka MV akan meningkat. Sedangkan reverse terjadi apabila nilai PV terus meningkat, maka MV akan diperkecil sehingga PV sama dengan SP. Terima kasih semuanya, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.